warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fikrat Nadila dengan NIM 211F10277, kelas A1, Program Studi Pendidikan Luar Biasa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang film yang berjudul I Am Sam, dan berikut adalah nama-nama tokoh dalam film I Am Sam. 1. Sam Dawson mengalami mental tunagrahita yang dimana kecerdasan intelijensinya hanya setara dengan anak berusia 7 tahun. Yang kedua, Rita Harrison Williams, yaitu pengacara Sam secara sukarela. Yang ketiga, Lucy Diamond Dawson, anak dari Sam, cerdas dan pengertian. Yang keempat, Annie Castle, tetangga Sam yang sering membantunya menjaga Lucy. Yang kelima, Mr. Turner, yaitu lawan Sam di pengadilan. Yang keenam, Ifty, ini memiliki gangguan perhatian defisit atau yang serius, yaitu memiliki keterpusatan tertentu dalam keheningan dan kekacauan. Dia cenderung berlebihan dalam menceritakan sesuatu. Yang ketujuh, Brett, Brett Alan Silverman, yaitu dimainkan oleh aktor dengan cacat mental yang nyata, yaitu Down syndrome. Yang delapan, Joey, dimainkan oleh aktor dengan cacat mental yang nyata, yaitu mental retarded. Yang sembilan, Robert mempunyai sosok overprotective, kekhawatiran yang berlebihan. Hal itu dapat terlihat dari sikapnya yang waspada, meneliti setiap tingkah yang orang lain lakukan, dan juga mencurigai Rita, pengacara Sam, saat diwawancarai dan meneliti semua kegiatan di ruang sidang. Karakteristik tokoh Sam. Yang satu, Sam memiliki tubuh yang normal, namun memiliki cara jalan yang tergesa-gesa dan agak membungkuk. Yang kedua, Sam selalu mengucapkan kata-kata yang sama ketika melayani tamunya. Ketiga, Sam itu memandang semua dengan sederhana, seperti ketika Lucy menanyakan hal-hal terkait kehidupan. Yang keempat, Sam itu cenderung egois dan tidak mau kalah, seperti ketika Sam dan Lucy pergi makan ke sebuah restoran baru. Yang kelima, Sam itu mempunyai agenda tertentu bersama teman-teman sekelompoknya, seperti menonton video bersama dan pergi makan bersama gitu. Yang keenam, itu Sam menyukai hal-hal yang mencirikan masa kanak-kanak, seperti balon dan musuh. Kemudian sesuatu hal yang tidak bisa bagi pria seusianya. Yang ketujuh, Sam itu hanya mampu membaca kata-kata sederhana dan cenderung menyukai suatu hal saja. Yang kedelapan, Sam itu adalah pria yang polos layaknya anak-anak, seperti ketika ada seseorang pelacur yang mendekatinya. 9. Sam itu cenderung juga memilih apa yang menjadi kebiasaannya, seperti membaca buku yang sama, memesan makanan yang sama, begitu. Kemudian yang 10, Sam cenderung tidak dapat bersikap layaknya orang seusianya gitu. Dia itu cenderung menunjukkan perasaannya tanpa melihat situasinya. Di film yang berjudul I Am Sam ini, tokoh yang akan saya bahas lebih mendalam adalah Sam, tentang bagaimana perkembangan fisik, kognitif, dan sosialnya. Dan hal ini akan dilihat dari perjuangannya untuk bisa mendapatkan hak asuhnya kembali atas anaknya si Lucy. Sam ini adalah seorang yang menderita autisme, di mana kapasitas intelektualnya hanya setara anak usia 7 tahun. Namun, meskipun memiliki kekurangan, ia mampu untuk bekerja dan memenuhi kebutuhannya sendiri dari hasil kerjanya di kafe Starbucks. Sejak Lucy diambil oleh Departemen Keluarga dan Anak, Sam mulai mencari penghasilan tambahan dengan cara menerima titipan untuk menjaga anjing.
Dan ia juga mempunyai teman-teman yang bernasib sama sepertinya, yaitu menderita keterbelakangan mental. Namun mereka sangat setia dan bersedia membantu Sam meskipun mereka juga mengalami kekurangan yang sama gitu. Dari film ini bisa dikatakan bahwa Sam memiliki hubungan sosial yang cukup baik dengan lingkungannya. Hanya saja ia memerlukan adanya dukungan dari orang yang ada di sekitarnya agar ia mampu menjalani hidupnya seperti kebanyakan orang normal lainnya. Dan dalam film I Am Sam ini terdapat beberapa bentuk pengaplikasian perkembangan sosio-emosional. Antara lain ialah yang A, itu Sam sebagai seorang ayah mental retarded mampu merawat dan membesarkan dan mendidik putrinya menjadi seorang putri yang cerdas, penuh dengan keingintahuan yang besar dan menerima semua kekurangan ayahnya dengan ikhlas. Dia juga mendidiknya dengan menyuruh mengerjakan tugas sekolahnya setiap malam, juga membaca, bahkan dia sendiri tidak kesusahan membaca apa yang dibaca Lucy itu. Jika Lucy menolak untuk tidak mau membaca, dia akan tegas sebagai seorang ayah, tetapi dia tidak akan memarahi Lucy. Dia mungkin hanya memberikan alasan yang membuat Lucy semakin menyayangi ayahnya. Mengapa dia ingin Lucy melakukan itu? Kemudian yang B, bersikap hangat tetapi tidak menuntut. Sam merawatnya dengan penuh kasih sayang dari lubuk hatinya. Dan juga Sam selalu membacakan buku cerita yang telah dihafalnya, berjudul Green Egg and Ham by Dr. Seuss. Tokoh dalam buku juga bernama Sam. Sam adalah sosok seorang ayah yang menerima setiap perilaku baik anaknya. Dia tidak ingin memaksakan kesempurnaan. Terlihat saat hari pertama Lucy sekolah dan melakukan presentasi di depan kelas, itu dapat dibedakan dengan sosok ayah dari teman Lucy di sekolah. Saat anaknya itu presentasi, anaknya salah dalam melakukan presentasi, ayahnya malah marah dan menekan anaknya supaya tampil sempurna. Hal itu dapat mempengaruhi emosi sang anak sehingga menjadi tidak baik. Rasa cinta dan cara mendidik Sam membuat Lucy tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang memiliki karakter dan keinginan yang kuat. Karena sejatinya bukan hanya Sam yang membesarkannya, Lucy pun belajar untuk melindungi sang ayah. Hal ini terlihat di salah satu adegan ketika Lucy memutuskan untuk berhenti belajar agar tidak lebih pintar dari sang ayah. Aku tidak ingin membaca jika ayah tidak bisa. Kira-kira demikian pikirannya. Seiring perjalannya film, kita tahu dari mana kegigihan Lucy berasal. Ternyata itu sifat yang menurun dari Sam. Ketika Lucy menginjak usia 7 tahun, otoritas setempat melalui pihak sekolah menyadari bahwa Sam tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk membesarkan Lucy karena disabilitas yang disandangnya serta ketidakcukupan secara ekonomi. Akhirnya, Lucy dipisahkan sementara dari Sam dan diinapkan di rumah orang tua asuh sambil kasus hak asuhnya dilanjutkan di pengadilan. Dengan gigih, Sam berusaha untuk mendapatkan hak asuh Lucy kembali dengan menggandeng pengacara handal yang sesungguhnya mata duitan, Rita Harrison, Michelle Pfeiffer. Proses pendewasaan diri dialami Sam ketika putusan pengadilan tidak berpihak padanya. Lucy harus ikut orang tua asuhnya yang sesungguhnya juga menyayangi Lucy. Disitulah Sam mulai menata hidupnya dan membuktikan dirinya pantas dan mampu sebagai seorang ayah. Dan melalui film ini kita juga diajarkan bahwa orang memiliki disabilitas pun mampu menjadi orang tua yang baik, meskipun dengan segala keterbatasannya. Dukungan dan bantuan dari orang di sekitarnya itu juga sangat penting, terutama di masa-masa krisis ini. Kemudian kesimpulan dan komentar dari film ini itu dapat disimpulkan bahwa film I Am Sam mengajarkan bagaimana orang tua terhadap anaknya.
Di sini dapat dilihat bagaimana kapasitas intelektual atau IQ seseorang tidak menghambat kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anaknya, dan juga kasih sayang kepada orang lain. Dia akan memeluk setiap wanita yang dilihatnya menangis, seperti yang diungkapkan Lucy ketika Mr. Turner memberikan sebuah statement bahwa ia akan mendapatkan lebih dari apa yang ayahnya berikan. Hal pokok setiap anak yang dibesarkan orang tuanya adalah membutuhkan kasih sayang, dan seorang mental retarded tidak menghalang memberikan hal itu. Kita patut belajar dari Sam dan rekan-rekannya. Mereka yang mengalami suatu hambatan yang diberikan oleh Sang Pencipta dapat melakukan aktivitas dengan senang dan tanpa mengeluh. Dengan keterbatasan yang mereka miliki, mereka mempunyai jiwa kemanusiaan yang murni, membantu satu sama lain dengan jiwa keikhlasan yang mereka miliki. Secara keseluruhan, I Am Sam adalah memberikan pesan kepada orang tua dan guru bagaimana untuk menjadi seorang pendidik yang baik. Sebuah petikan yang diucapkan Sam saat di persidangan memperjuangkan hak asuh terhadap putrinya. Itu mengenai keteguhan dan kesetiaan, kesabaran dalam mendidik dan menyayangi, mendengarkan dan pura-pura mendengarkan bahkan ketika kamu tidak bisa mendengar sama sekali. Dan itu mengenai cinta dan kasih sayang yang diberikan secara tulus kepada anak, tidak terbatas oleh kapasitas intelektual atau IQ seseorang. Baik, sekian deskripsi film I Am Sam dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube saya. See you next video, and the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.